Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang berbagi kisah-kisah penuh hikmat dan pelajaran hidup. Kami hadirkan untuk menemani waktu istirahatmu. Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari salah satu Nabi Allah yang penuh keteguhan iman dan keberanian. Inilah kisah Nabi Ilyas alaihi salam, sang penyeru kebenaran di tengah kaum yang tenggelam dalam kesesatan. Siapkan hati dan pikiranmu. Karena kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi cermin bagi jiwa kita di zaman sekarang. Ayo, kita mulai. Pada suatu masa, di sebuah negeri bernama Bani Israel, tersebar luaslah kekayaan dan kemakmuran. Negeri itu subur, hijau, dan penduduknya hidup makmur. Namun sayangnya, kemakmuran itu tidak diiringi dengan keimanan. Kaum Bani Israel mulai berpaling dari ajaran tauhid. Mereka menyembah berhala yang mereka sebut Baal, berhala dari batu yang mereka anggap membawa berkah dan keselamatan. Hati mereka keras, mata mereka tertutup oleh gemerlap dunia. Allah pun mengutus seorang nabi. Seorang lelaki yang diberi hati yang kokoh, lisan yang fasih, dan keberanian luar biasa. Dialah Ilyas, seorang nabi dari keturunan Harun, saudara Nabi Musa. Nabi Ilyas berdiri di tengah kaumnya, mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun. Sesungguhnya berhala itu tidak mampu memberikan manfaat, tidak pula mudarat." Namun apa yang terjadi? Mereka menertawakan Ilyas. Mereka berkata, "Wahai Ilyas, biarkan kami dengan Baal kami. Kami tidak butuh ajaranmu." Tapi Ilyas tidak menyerah. Hari demi hari, malam demi malam, ia mengetuk hati-hati yang keras itu. Ia ajak dengan hikmah. Ia ingatkan dengan kasih. Tapi hanya segelintir yang mendengarkan. Karena kedurhakaan yang terus-menerus, Allah menurunkan azab, kemarau panjang, tanah menjadi tandus, sungai-sungai mengering, hujan tidak turun berbulan-bulan, hewan-hewan mati, tanaman gagal panen. Namun, yang paling menyakitkan bagi mereka adalah saat berhala yang mereka agung-agungkan tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka datang ke berhala mereka, menangis dan memohon, tapi tidak ada jawaban. Dan di sanalah Nabi Ilyas berkata, "Lihatlah, apakah Baal kalian bisa menurunkan hujan? Apakah dia bisa memberi kehidupan? Kembalilah pada Allah." Sebagian mulai goyah, tapi pemuka-pemuka kaum itu justru menghasut, "Ilyaslah penyebab kemarau ini. Dia membawa sial." Mereka berencana membunuhnya. Allah melindungi Nabi Ilyas. Beliau pergi menyendiri ke pegunungan, ke tempat yang tenang dan tersembunyi. Di sana, beliau tetap berdoa, tetap menyebut nama Allah, tetap memohon hidayat untuk kaumnya. Di tengah sunyi itu, Allah menguatkannya. Dan suatu hari, Allah memerintahkan Ilyas untuk kembali. Ilyas pun muncul kembali, dan dengan izin Allah, ia berdoa agar hujan turun. Dan subhanallah, hujan pun mengguyur bumi yang kering kerontang. Tanah kembali subur, sungai-sungai mengalir, langit kembali biru. Tapi, hati para pembangkang tetap keras. Saat usia Nabi Ilyas semakin tua, Allah mempersiapkan seorang pemuda mulia, murid yang penuh keimanan, yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Ia adalah penerus perjuangan Nabi Ilyas. Dengan semangat muda dan tekad yang kuat, ia belajar dari gurunya siang malam. Nabi Ilyas tahu masanya di dunia telah hampir selesai, hingga tibalah hari yang penuh rahmat. Di suatu pagi yang tenang, Nabi Ilyas berdiri di sebuah lemban. Angin berhembus sejuk. Cahaya mentari menyinari wajahnya yang penuh ketenangan. Dan tiba-tiba, sebuah kendaraan cahaya, seperti kuda berapi, turun dari langit. Malaikat datang menjemputnya. Allah mengangkat Nabi Ilyas ke langit tanpa melalui kematian. Ia pun menjadi salah satu dari makhluk pilihan yang dimuliakan Allah, seperti Nabi Isa, yang diangkat ke langit sebagai bentuk kemuliaan. Kisah Nabi Ilyas mengajarkan kita tentang keberanian dalam menyampaikan kebenaran, meski harus berhadapan dengan mayoritas.
keteguhan iman, bahkan saat semua orang menolak. Kasih sayang, karena beliau tidak pernah berhenti mengingatkan kaumnya. Dan bahwa pertolongan Allah akan datang bagi siapa yang bertawakal. Subhanallah. Begitu agung kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diresapi dan dijadikan pelajaran hidup. Semoga kita bisa meneladani semangat dan keimanan beliau. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling mengena dari kisah ini menurutmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.